Samsung S10 di tahun 2024 nyaman banget. Halo teman-teman, ini adalah Samsung S10 RAM 8128 versi Shine X Shine ini ya, resmi Indonesia. Hal ini kita buktikan bisa dengan cara yang sangat mudah. Seperti biasanya kita tinggal cek di email, bisa tinggal kita cek di bintang pagar 06 pagar emailnya. Untuk serial nomornya RR, ini berarti Shine. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya menggunakan Samsung S10 atau S10 ini dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Perlu kita tahu bahwasanya Samsung S10 ini adalah rilis pertama kali pada tahun 2019 dengan harga sekitar 13 jutaan. Dan untuk harga sekarang di awal tahun 2024 ini harganya sudah semakin turun, yaitu di kisaran 3 jutaan ke bawah saja. Dengan chipset Exynos 9820 ini hampir setara dengan Snapdragon 855, yang mana Snapdragon 855 juga digunakan Samsung S10 sebagai chipset, tapi untuk yang X Inter ya. Sedangkan untuk yang X Shine, untuk yang resmi Indonesia ini menggunakan chipset Exynos 9820. Dilihat dari bodinya, ini terbilang cukup sangat compact karena dengan layar selebar 6,1 inci ini terasa compact, terasa enak digenggam dan nyaman, enteng. Dengan backdoor belakang yang dibuat dari gori yang bisa dimakan, maksudnya Gorilla Glass 5, ini membuat Samsung S10 ini menjadi tampak lebih mewah, elegan, serta tidak mudah berjamur. Untuk backdoornya ini meskipun sudah dipakai sekitar 4 tahun lebih, bahkan hampir 5 tahun, ini tetap mengkilap, apalagi kalau kita bersihkan menggunakan tisu serta minyak kayu putih, ini ternyata ini masih mengkilap seperti baru. Dan untuk desain belakangnya kita bisa melihat untuk kameranya ini merupakan salah satu yang tidak ada duanya dibandingkan untuk seri mid range ataupun entry level. Ini jarang sekali, bahkan tidak pernah saya temukan untuk desain kamera dengan model seperti ini. Flagshipnya ini benar-benar terasa. Berbeda dengan Samsung S20 yang kamera belakangnya ini seperti HP-HP mid range ataupun HP-HP entry level, ini untuk S10 benar-benar menunjukkan ciri khasnya sebagai flagship dari Samsung. Untuk framenya sendiri ini terbuat dari aluminium yang tidak mudah untuk terkelupas. Ini chrome-nya masih utuh dan juga tidak boleh kita lewatkan. Di sini ada audio jack combo untuk memasukkan earphone. Ya, ini adalah Samsung seri-seri flagship terakhir yang masih menggunakan lubang audio jack ini, karena untuk S20 ke atas sudah nggak ada lubang audio jack 3,5 mm, hanya ada Type-C saja. Sedangkan untuk tombol-tombolnya kita bisa lihat di sebelah kiri kita, ini ada tombol Bixby yang jarang kita gunakan atau kurang berguna, bahkan saya tidak pernah menggunakan ini. Dan juga ada tombol volume atas, volume bawah, serta untuk tombol on off nya ini berada di sebelah kanan. Ini dia. Feel pertama yang saya rasakan menggunakan Samsung S10 ini adalah yang enak dipegang, HP-nya yang compact, enak dipegang, serta kalau dilihat dari belakang ini bener-bener terasa flagshipnya ini ya. Jarang sekali kan nggak ada kamera yang menggunakan desain seperti ini selain Samsung S10 ini. Ini benar-benar terasa flagship banget. Oke, sekarang kita berlanjut kepada display atau layar yang digunakan pada Samsung S10 ini menggunakan Dynamic AMOLED. Tentunya ini membuat mata kita terasa nyaman karena gambar atau video yang ditampilkan saat kita melihat video ini terasa sangat tajam sekali. Apalagi kalau kita tingkatkan layarnya atau resolusinya ke QHD+, ini akan menjadi lebih tajam lagi dan tentunya lebih enak dilihat, tapi baterainya lebih poros sehingga saya sering menggunakan cukup di Full HD Plus saja, ini sudah nyaman. Lanjut untuk persoalan chipset tadi 9820, saya rasa ini tidak masalah jika kita menggunakan Samsung S10 ini sekedar untuk media sosial ataupun kebutuhan sehari-hari seperti Facebook, WA, dan lain sebagainya. Karena untuk secara performa kita bisa menggunakan Samsung S10 ini lebih sangat cepat, sat-sat, tidak lelet, dan ketika kita mengetik, misalkan kita mengetik sebuah pesan, ini juga cepat banget, nggak delay. Misalkan kita mengetik Arif
ini nggak delay, enak banget lah buat ngapa-ngapain sat. Dan salah satu kelebihan dari Samsung S10 ini ada fitur gyroscope atau gyroscope. Saya sendiri juga tidak pernah karena saya bukan anak game yang katanya kalau main game ini digoyang-goyang saja ini bisa melakukan sebuah perintah. Karena saya bukan anak game, saya tidak pernah main game, saya hanya untuk kebutuhan sosial saja. Ini sudah sangat cukup sekali. Jadi fitur gyroscope ini adalah fitur tambahan bagi Anda yang suka bermain game. Ketahanan baterai. Oke, tadi kita sudah berbicara masalah Exynos atau chipsetnya. Sekarang untuk baterai. Baterai di sini menggunakan 3400 mAh dan untuk kesehatannya bisa kita lihat ini masih keadaan sehat. Biasanya kalau kita menggunakan iPhone ini kita langsung bisa mengecek kesehatan baterai ini ada persentasenya, entah 85% atau berapa persen. Tapi untuk Samsung kita bisa mengecek di Samsung Member. Iya, Samsung Member bisa di-download di Play Store. Ini kebetulan juga sudah saya coba. Ini dia status baterainya masih normal ya. Karena untuk saya pakai sendiri ini untuk kebutuhan sosial media sekitar 7-8 jam. Sebagai contoh, jam 6 saya gunakan sampai sore hari sekitar jam 5 sore. Bahkan ini sekarang ya. Sekarang sekitar jam berapa ini kita lihat? Jam 4. Jam 4 sore ini masih tersisa 23%. Sehingga ini cukup awet karena mengingat HP-nya yang compact, baterainya yang kecil, tapi masih mampu bertahan dari pagi hari sekitar jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Bahkan ini nanti ini masih 23% ya. Ini masih sekitar sampai maghrib ini masih. Oke, untuk kecepatan chargernya ini menggunakan fast charging 15 watt yang mampu mengisi baterai Samsung S10 ini dari 0 sampai 100% ini kurang lebih 1 jam. Dan untuk softwarenya kita lihat saja di pengaturan, kemudian kita masuk ke tentang ponsel. Iya, kita masuk ke tentang ponsel. Ini dia untuk Samsung S10 nya. Kita lihat di informasi perangkat lunak. Ya, ini dia untuk versi One UI ini mentok di 4.1 dan versi Android ini mentok di Android 12 sudah tidak bisa diupdate lagi. Untuk Samsung S10 ini menggunakan kamera utama dan kamera telefotonya ini menggunakan lensa 12 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS dengan lensa ultrawide ini 10 megapiksel, tapi kamera selfie 12 megapiksel yang mana ini mampu merekam dengan resolusi dari HD 30 fps sampai Full HD 60 fps bahkan Ultra HD 60 fps. Fitur-fitur atau resolusi yang bisa digunakan menggunakan Samsung S10 ini HD, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, Ultra HD 30 dan Ultra HD 60 fps. Dan hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan pada akhir video. Dan salah satu keasikan menggunakan Samsung S10 ini kita bisa berpindah-pindah dari kamera utama, ultrawide dan telefoto ketika kita mengambil sebuah gambar tanpa kita menghentikan video terlebih dahulu. Misalnya kita ambil gambar di sini, kita bisa berpindah-pindah ini ya. Bisa berbesar, kecil tanpa harus kita stop terlebih dahulu. Iya, langsung bisa berpindah-pindah lensa. Oke, poin penting dari tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya untuk Samsung S10 ini adalah salah satu HP flagship keluaran HP Samsung ini yang tentunya perlu kita pertimbangkan ketika kita akan menggunakannya di tahun 2024 ini. Karena apa? Karena harganya yang 3 jutaan ya, berapa? Harganya 3 jutaan bahkan di bawahnya bisa 25, 26 atau mungkin 2.800.000. Kita sudah mendapatkan fitur-fitur yang luar biasa. Untuk kameranya nanti kita bisa lihat di video, serta untuk desainnya ini sangat mewah ya, khas dari flagship. Untuk ininya juga nggak bisa berjamur ya, cuma gampang terkena minyak tinggal kita bersihkan. Ini artinya adalah untuk Samsung S10 ini masih sangat worth it ini menurut saya. Dan untuk menurut rekan-rekan bagaimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Untuk kamera depan di Samsung S10 ini ada resolusi Full HD 30 fps. Ini yang Full HD 30 fps gunakan untuk jalan-jalan, sudah sangat cerah sekali. Karena di sana ada cahaya yang gelap, tapi kalau kita lihat cahaya ini kan kita berada di Full HD 60 fps, sangat stabil, jernih kameranya ini ya. Ini masih dengan istri saya yang cantik cerita. Kita gunakan untuk jalan-jalan, kita jauhi cahaya. Wah, gelap banget, agak gelap tapi masih jelas.
beda kalau kita ke arah jaya. Ini jauh lebih terang dan stabil. Di resolusi Full HD 30 fps saja. Bagus. Dan di resolusi 60 fps ini tentunya lebih stabil lagi. Muter-muter aja, ini masih di lokasi yang sama. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.